Iya, ada sukacita. Puji Tuhan, terima kasih kepada Pak Paulus kembali hari ini. Saya diberikan kepercayaan untuk membawakan firman Tuhan. Kita percaya pasti semua ini adalah rencana Tuhan yang indah. Amin. Kita buka di dalam kitab kita Matius 6 ayat yang ke-33. Matius 6 ayat 33, demikian firman Tuhan. Tapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ayat firman Tuhan ini sering sekali kita baca dan menjadi ayat favorit. Firman Tuhan ini adalah bukanlah suatu perintah daripada Tuhan kepada kita, tetapi ini merupakan satu tantangan yang diberikan Tuhan kepada kita, a challenge to arm. Artinya suatu tantangan untuk kita melakukan sebuah tindakan. Artinya kita dipanggil Tuhan. Ini adalah sebuah panggilan, a call to arm. Artinya kita dipanggil untuk melakukan sebuah tindakan dengan sukarela. Bagi kita hari ini banyak sekali dalam hidup ini kita terombang-ambing antara prioritas dan masalah. Kalau kita prioritas pun mungkin prioritasnya yang kita prioritaskan adalah salah. Yang kita prioritaskan adalah sebuah kesuksesan atau cari materi sebanyak-banyak di dunia ini untuk memenuhi keinginan kita. Hari ini adalah sebuah tantangan yang Tuhan ajarkan kita untuk melakukan sebuah tindakan dengan sukarela. Artinya sukarela tidak paksa. Karena kalau perintah itu ada unsur paksaan, tapi ini suatu panggilan untuk kita melakukan sesuatu tindakan dengan sukarela. Kita harus belajar untuk memprioritaskan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Saya membaca sebuah buku tentang The White Whale, artinya paus putih. Ada seorang kapten bernama Ahab. Dia berlayar hanya mengejar paus putih untuk membunuhnya karena telah membuntung kakinya. Seluruh hidupnya dicurahkan. Dia berusaha untuk mempertahankan hidup, berlayar di seluruh lautan samudera untuk hanya satu tujuannya, mengejar paus putih untuk membunuhnya. Dalam berlayar banyak dia bertemu dengan pelaut-pelaut lain, dengan kapten-kapten kapal lain yang di tengah laut mereka melihat banyak sekali pelaut-pelaut telah berhasil membunuh paus dengan banyak sekali minyak yang dibawa di kapal mereka ya untuk membuat omega 3. Pastilah itu kalau minyak ikan paus itu memang mahal harganya dan sangat tinggi protein dan sangat tinggi vitaminnya, biasa dipakai untuk membuat omega 3. Saya sendiri setiap hari, tiap pagi supaya saya fit, saya harus minum omega 3 paling tinggi 2000 mm ya, artinya 2000 satu butir itu cukup mahal ya, tapi itu sangat luar biasa. Saya tidak minum vitamin lain kecuali omega 3. Itu bagus untuk jantung, bagus juga untuk yang lain. Nah, pada waktu pelaut lain berpesta pora karena banyak sekali mereka menerima atau memperoleh minyak ikan paus, dia bertemu dengan Kapten Ahab. Kapten Ahab diajak untuk ikut berpesta, untuk bersukaria karena mereka berhasil mendapat tangkapan yang banyak, hasil yang banyak. Tapi Raja Ahab pada waktu turun bersama-sama untuk merayakan pesta atau sukacita, Raja Ahab tidak banyak
untuk menghabiskan waktu bersama-sama minum sama mereka, tapi dia hanya satu konsentrasinya bertanya kepada pelaut lain, apakah kalian telah menemukan atau bertemu dengan paus putih? Pelaut-pelaut lain hanya agak sedikit ragu, apakah ada paus putih? Dia tanya, apakah ada paus putih Tuan? Selama kami berlayar, kami tidak pernah melihat paus putih. Tapi Raja Ahab sangat luar biasa. Dia sangat marah, tersinggung, dia meninggalkan pesta, kemudian diajak anak buahnya, mari kita berlayar lagi. Hanya satu tujuan, prioritas tujuan utamanya hanya satu-satunya, mencari paus putih dan membunuhnya. Jarang di zaman sekarang ini orang mempunyai tujuan tunggal. Seperti Raja Ahab memprioritaskan dirinya hanya mengejar satu tujuan, yaitu membunuh paus putih karena telah melumpuhkan kakinya. Nah, hari ini kita diajar oleh Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan memanggil kita, sebuah tantangan untuk kita melakukan satu tindakan dengan sukarela, yaitu prioritas utama kita adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, latar belakang dari penulisan ayat ini, kalau kita baca satu ayat saja, sepertinya kita senang sekali kalau kita sudah cari kerajaan Allah, ya, dan kebenarannya, segala sesuatu akan ditambahkan. Materi-materi dunia akan ditambahkan kepada kita. Kekayaan ditambahkan kepada kita. Itulah tafsiran dari kebanyakan kita, bahkan para pendeta. Hari ini Alkitab mengajarkan kita, segala sesuatu yang dicari oleh bangsa-bangsa, kesuksesan, makan, pakaian, minuman, ini kan ayat ini ditutup dengan kata carilah dahulu kerajaan Allah, karena banyak orang Kristen yang khawatir. Khawatir akan apa terjadi hari esok. Khawatir akan apa yang harus kita makan. Apa yang kita akan pakai. Padahal burung di udara Tuhan pelihara. Bunga bakung yang tidak hidup mungkin tidak lebih dari 1 hari, tapi Tuhan dandan lebih indah dari pakaian Salomo yang tidak lebih indah dari bunga bakung. Itu pun Tuhan peduli, apalagi kita manusia. Oleh karena itu dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah dan segala sesuatu itu akan ditambahkan. Segala sesuatu pasti akan ditambah. Segala sesuatu yang kita peroleh, yang sudah ada di pada kita akan ditambahkan. Contoh, sedikit pun mungkin barangkali kita di rumah tidak punya banyak. Ya, di dompet kita mungkin duit tidak banyak. Tapi kalau kita cari kebenaran Allah, kita cari kerajaan Allah, bukan yang dicari oleh bangsa-bangsa. Segala sesuatu kalau kita baca di Matius 6 ayat untuk kita memahami firman Tuhan ini, kita boleh membaca ayat-ayat sebelumnya adalah tentang kekhawatiran. Orang ingin berusaha, bekerja, mencari, mengakumulasi materi dunia sebanyak-banyaknya. Dan hari ini banyak yang dikerjakan oleh kita. Kita bangun pagi jam 7, mungkin pagi-pagi kita udah harus naik kereta, bekerja dan bekerja tanpa berhenti sampai kita usia 55 tahun pensiun. Setelah pensiun pun kita tetap bekerja. Semuanya kita lakukan hanya untuk mencari uang. Bukan berarti mencari uang untuk menjadi kaya tidak boleh. Tetapi kalau hidup ini kita hanya prioritasnya untuk karena khawatir akan hidup, kita cari sebanyak-banyaknya uang untuk menjamin kelangsungan hidup kita. Itulah yang dikatakan prioritas yang salah. Prioritas kita adalah cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kamu akan melihat bagaimana Allah bekerja.
bagaimana Tuhan memenuhi janjinya. Janda di Sarfat hanya sedikit tepung di tempayan, sedikit minyak dibuli. Tapi dia melakukan prioritas utama dia adalah melakukan kebenaran firman Tuhan. Apa yang dikerjakan? Dia melakukan prioritas utama yang dikerjakan adalah melakukan perintah Nabi Elia. Itu adalah sebuah kebenaran. Apa yang terjadi? Tepung yang ditempayan, minyak dibuli yang harusnya hanya cukup untuk anaknya dan dia. Kemudian dia bikin roti, dia makan besok, berarti mati. Berarti tepung dan minyak hanya cukup untuk memberi hidup janda di Sarfat 1 hari. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semuanya akan ditambah. Kita melihat bagaimana tepung di tempayan, minyak dibuli, ditambah Tuhan. Ditambahnya luar biasa sampai tidak pernah habis. Hari ini kita lebih dari sedikit tepung di tempayan dan sedikit minyak dibuli. Gaji kita tidak seberapa. Hasil usaha dan dagang kita mungkin tidak seberapa kalau dibanding dengan keinginan dan ambisi kita. Tetapi kita harus belajar sebagai orang percaya. Kita tidak perlu khawatir atas usaha kita. Kita tidak perlu khawatir berapa gaji besar kita digaji waktu kita bekerja. Yang penting kita bekerja dengan benar. Kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Cari dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa sih? Kalau kita membaca firman Tuhan tentang Matius, apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah seperti seorang pedagang mencari mutiara yang indah. Begitu dia menemukan mutiara itu, dia pulang, dia jual semua harta bendanya untuk membeli mutiara itu. Itulah kerajaan Allah. Hari ini, apakah kita telah menemukan mutiara itu? Kalau kita telah menemukan cirinya, kita rela mengorbankan segala sesuatu hanya untuk kebenaran firman. Kita menemukan mutiara. Kerajaan Allah itu adalah hal berkat yang tetap. Segala sesuatu yang kita cari di dunia ini adalah sementara. Berkat-berkat sementara kadang-kadang itu yang menjadi prioritas. Yang kita harus cari sebagai anak Tuhan adalah berkat yang tetap, berkat yang kekal. Tuhan mengajarkan kita hari ini untuk memprioritaskan cari dahulu kerajaan Allah. Itu berkat yang jauh lebih kekal, jauh lebih baik daripada orang-orang sementara yang belum mengenal kebenaran. Mereka berusaha, itu yang dicari bangsa-bangsa. Itu yang dicari orang yang belum percaya. Itu yang dicari orang yang kurang percaya. Kalau hari ini kita menyanyikan lagu Tuhan yang ku percaya, Tuhan yang ku andalkan. Kalau Tuhan yang kau percaya, Tuhan yang kau andalkan, masihkah engkau khawatir dalam hidup ini? Berapa banyak kita tidak mau memberi karena khawatir besok kita nggak makan? Berapa banyak kita tidak mau memberi karena kita takut kekurangan atau mungkin berkurang? Kita tadi berdoa untuk memberikan perpuluhan, persembahan persepuluhan. Prioritas daripada hidup kita mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Waktu terima gaji, apa yang perlu kita lakukan pertama kali? Apakah kita membayar utang? Itu banyakkan yang kita lakukan. Terima gaji yang pertama yang harus kita sisihkan adalah milik daripada Tuhan. Amin. Berapa milik daripada Tuhan? Persepuluhan. Persepuluhan relatif, ada yang bilang 10%, ada yang lebih. Tetapi bagian daripada Tuhan harus diberikan. Yang diprioritaskan yang pertama adalah sisihkan yang bagian daripada gereja. Bendaharanya Tuhan. Sehingga gereja boleh berkembang, sehingga gereja bendaharanya cukup. Bisa membangun gedung, bisa mempunyai ruang yang bagus. Saya selalu ajarkan kepada jemaat, pertama kita yang harus lakukan terima gaji.
bukan untuk bayar utang atau membeli ini, beli itu. Yang pertama yang harus kita sisihkan milik daripada Tuhan. Sisanya boleh kita mau apakan terserah. Bukan kita prioritaskan yang lain, sisanya baru kita berikan kepada Tuhan. Jarang ada sisa sebetulnya. Kalau kita sudah memenuhi segala keinginan kita, sehingga kita tidak mempunyai sisa untuk membawa persembahan ke gereja atau memberikan perpuluhan kepada gereja, karena habis. Betul? Sehingga banyak orang datang ke gereja tidak diberkati Tuhan karena tidak pernah memberi. Berilah maka kamu akan di. Orang yang mencari kerajaan Allah adalah orang memprioritaskan hidupnya akan kebenaran, melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Segala sesuatu menjadi tujuan utama kita adalah kebenaran firman. Melakukan apa yang diajarkan Tuhan. Matius 6 ayat 3 ini adalah ajaran perkataan Tuhan Yesus sendiri. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Segala sesuatu akan ditambahkan. Yang sudah ada akan ditambahkan. Yang ada ditambahkan. Apa benar? Kalau janda di Sarfat aja luar biasa, diberkati Tuhan, ditambah-tambahkan. Berkatnya Abraham luar biasa, ditambah-tambahkan yang sudah punya. Berkat Salomo luar biasa, ditambah-tambahkan. Berkat Ayub luar biasa, ditambah-tambahkan. Tapi berapa banyak kita sudah ada ditambahkan. Yang ada kurang. Kenapa? Karena kita tidak jujur. Kita tidak melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Prioritas kita salah. Prioritas kita adalah untuk mengejar keinginan kita. Hari ini adalah tantangannya adalah bahwa kita ditantang oleh Tuhan. Ditantang oleh firman Tuhan untuk bertindak melampaui keinginan dan kekhawatiran kita. Pada saat ini kita harus berjuang. Melakukan tindakan dengan sukarela melampaui, beyond. Melampaui, beyond our needed. Melampaui apa yang kita perlukan. Kita harus bertindak melebihi. Prioritas tujuan utama kita, segala sesuatu yang dikhawatirkan oleh bangsa-bangsa, dikhawatirkan orang yang belum percaya. Hari ini kita harus belajar. Cari dulu kerajaan Allah. Dan segala sesuatu kita nggak perlu urus. Semuanya urusan Tuhan. Amin. Apa yang kita kerjakan, sisanya kita berikan ke Tuhan. Hari ini saya belajar. Sejak saya menjadi hamba Tuhan, saya merasa saya jauh lebih berkati oleh Tuhan. Di waktu saya bekerja yang saya belum percaya kepada Tuhan. Prioritas pertama saya adalah menjadi pemimpin yang paling tinggi di perusahaan. Saya kejar dengan waktu yang ada, saya sekolah, saya belajar, saya kerja giat untuk mencari kedudukan. Sampai kalau boleh gaji yang paling tinggi. Semakin saya kejar, semakin jauh. Semakin saya kejar, semakin saya kecewa. Semakin saya kejar, semakin lelah. Di usia 51 tahun saya berdiri, saya bekerja dengan luar biasa. Mata hampir hilang. Artinya buta. Kenapa? Saya stres tinggi karena kerjaan pun 8 jam bagi saya kerja tidak cukup. Pulang tiap hari hampir jam 9 sampai jam 10 yang hanya pikirnya karier, sukses. Gaji gede. Tapi apa yang saya peroleh semuanya habis. Habis bulan habis gaji, bahkan kadang-kadang kekurangan. Perpuluhan kadang-kadang saya tidak bayar. Karena apa? Karena saya tidak memprioritaskan diri untuk menyisihkan milik daripada Tuhan. Saya prioritaskan besok saya mau beli apa, gaji ini mau beli apa. Semua yang saya prioritaskan adalah keinginan saya. Beli HP baru, beli mobil baru, beli baju baru, sisanya kalau ada baru kasih Tuhan. Dan kamu pikir kamu telah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan? Kamu mencari kerajaan Allah? Kamu telah memprioritaskan apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Tidak. Umur 51 saya merubah diri. Saya tahu bahwa saya melakukan apa yang selama ini saya diombang-ambing oleh antara prioritas dan masalah. Kalau saya prioritaskan juga adalah prioritas yang salah. Tapi saya mulai memberikan diri untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya.
menjadi hamba Tuhan, meninggalkan semua pekerjaan saya yang saya dulu kejar. Saya mulai berpikir, asal ada makan, pakai cukuplah. Tidak ada lagi keinginan saya untuk menjadi orang kaya. Tidak ada lagi keinginan saya untuk menjadi orang hebat. Yang ada bagi saya adalah melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Dan saya ngomong sama istri saya, gaji kita yang besar, kedudukan yang tinggi, kita lepaskan, kita melayani Tuhan. Apakah kamu bersedia? Karena kalau didukung oleh istri, kita udah tiap hari tidak diomelin, kita nggak stres. Dan luar biasanya istri saya sangat mendukung. Dia bilang, gak apa-apa, saya buka salon, potong rambut, bisa dapat untuk membantu papa, membantu keluarga, biayai anak-anak sekolah, dan ya belanja sehari-hari. Dan papa pelayanan. Wah, dengan dukungan sebegitu saya mulai berhenti kerja, mulai sekolah, mulai masuk SOM, mulai belajar Alkitab. Karena mau memberikan diri untuk menjadi hamba Tuhan. Tapi luar biasa, ujian tidak sampai di situ. Nggak mudah untuk panggilan melayani Tuhan, tidak mudah untuk panggilan melakukan tindakan dengan sukarela. Godaannya banyak. Apa kamu nggak menyesal? Apa kamu tidak khawatir? Hidup yang dulunya sudah cukup sekarang menjadi hamba Tuhan, apa yang kamu mau makan? Gereja masih kecil, menjadi pendeta juga belum terkenal, siapa yang mau pakai kamu khotbah di mana-mana? Bagi saya tidak itu yang jadi pikiran saya, asal ada makan pakai cukuplah. Tapi luar biasanya sampai hari ini, umur saya waktu pensiun umur 51, sekarang saya sudah hampir 70 tahun. Berarti selama 19 tahun saya tidak jadi sekuler lagi, arti tidak bekerja sebagai seorang karyawan, tapi hanya sebagai penasehat, hanya sebagai advisor. Tapi ternyata Tuhan tambah-tambahkan, yang sudah ada Tuhan tambah-tambahkan. Waktu saya terima uang pensiun seberapa, saya pikir bisa berkurang, tetapi uang itu Tuhan tambah-tambahkan. Tuhan tambahkan. Berapa Tuhan tambahkan? Relatif. Yang paling penting itu bukan berapa jumlahnya, tetapi nggak pernah habis. Dompet uangnya dulu pernah kosong, sekarang nggak pernah kosong. Masalah jumlahnya berapa yang relatif kembali. Saya tidak pernah menghitung jumlah. Kalau mau makan apa, cabut di dompet, pasti mampu beli. Ya kan? Daripada banyak tapi nggak mampu, banyak itu relatif, dikit itu juga relatif. Tetapi setiap apa yang saya mau pasti terkabulkan. Setiap apa yang saya mau pasti terbayarkan. Artinya just pas. Kalau mau pas ada. Mau beli ini pas ada. Banyak tidak. Ya dikit juga enggak. Tepung di tempayan nggak pernah habis. Mau dimakan berapa orang pun nggak pernah habis. Tadinya hanya untuk 2 orang, tetapi untuk orang banyak. 5 ekor ikan, ya, 2 ketul roti. Tuhan memberi makan berapa banyak orang? 3.000. Tuhan tambah-tambahkan. Ini boleh terjadi dalam hidup kita. Asal kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, panggilan, tantangan untuk melakukan sebuah tindakan dengan sukarela, melampaui keinginan, melampaui hawa nafsu kita. Dan itu jauh lebih diprioritaskan. Akhirnya bukan materi dunia. Materi dunia itu adalah bonus. Burung di udara Tuhan pelihara, masakan kita anak Tuhan gak dipelihara. Tapi kan banyak orang yang Kristen kerjanya nggak cukup. Ada banyak orang Kristen kerjanya masih minta-minta. Ada banyak orang Kristen yang khawatir gajinya kecil, takut. Bahkan karena gajinya kecil nggak mau terima kerjaan. Lebih baik di rumah. Kerja sekarang S1 nggak gampang loh. Keponakan saya lulusan S1, kerja kok susah banget ya. Kalau terima pun hanya UMR, padahal uang yang dikeluar mama cukup besar. Saya bilang terima kerjaanmu. Yang penting kerja, gaji soal kedua. Orang pertama kan kerja, yang penting gaji dulu toh.
Yang saya bilang kerja dulu. Jadi terima aja Om ya, terima saja. Tapi kerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Punya integritas, rajin, berikan yang terbaik kepada perusahaan. Bukan tanya apa yang Tuhan bisa kasih kamu, perusahaan kasih kamu, tapi apa yang kamu bisa kasih kepada perusahaan. Jadi kerja, giat. Yang kamu kerjakan bukan kamu kerjakan untuk perusahaan. Tapi apa yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Amin. Kolose 3 ayat berapa? 23. Apapun yang kamu kerjakan untuk Tuhan. Jadi kalau kita bekerja, kita bukan kerja untuk bos kita. Kita kerja untuk Tuhan. Kok bisa begitu? Harusnya kepada bos. Tapi apa yang kita kerjakan, fokus kita berikan yang terbaik. Ya, mau gaji, soal gaji kecil relatif. Bukan dibayar gaji gede, di gajinya ditambah, naik gaji baru rajin. Besok nggak ada gaji, bos nggak ada, kita colong waktu. Main internet, main game di internet. Saya katakan bahwa kerja yang baik. Kamu akan melihat bagaimana Tuhan beracara. Bagaimana Tuhan tambah-tambahkan kamu punya hasil. Tuhan tambah-tambahkan kamu punya karier. Kadang-kadang kita tidak percaya bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Halo, Pak Paulus tahu, hari ini saya tidak kekurangan. Di mana-mana orang cari untuk saya kerja. Padahal pinter kagak. Nggak lebih hebat daripada orang lain. Tetapi kenapa saya dicari? Dan ini saya mau bersaksi bahwa karena cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Prioritas saya hanya mencari kerajaan Allah. Dan sisanya terserah Tuhan. Di umur yang sudah tua ini orang cari kerjaan susah. Saya malah keliling dicari orang. Pak Joni bantu sini lo, bantu sini kok. Padahal saya bilang, saya siapa sih? Saya bilang, lu cari saya dari mana sih, kamu tahu? Ada satu perusahaan yang besar, saya juga kaget. Perusahaannya perusahaan industri kabel yang punya turnover itu hampir 3T satu tahun, 3 triliun gede loh. Tuh bosnya itu nggak gede seumur anak saya. Bapaknya yang kaya tapi anaknya pulang dari Australia suruh jadi presiden direkturnya. Saya nggak kenal. Melalui teman saya, Pak, ada satu pengusaha ingin ketemu Pak Joni, diajak makan di PIK 2. Saya bilang, siapa? Dari perusahaan kabel. Saya bilang, ini perusahaan saya baru dengar sih. Tapi udahlah Pak Joni, namanya juga diajak mau kenal. Ya saya bilang, kapan lagi ya mau ajak kenal, boleh saja. Pergilah ke PIK 2. PIK 2 kan banyak restoran. Di situ saya ketemu. Ini loh, anaknya masih muda. Paling umur 40-an tahun, diajak makan pesta. Pada waktu makan, seorang bos bisa ambil itu sayur, ikan, terus daging, ayam ditaruh di piring saya. Ini saya pikir ini kok bisa begini ya, dia bos ya. Diambil makan, ini makan, ini tambah. Ini seperti diajar zaman dulu kalau orang tua itu harus kita serve. Saya biasa serve orang tua. Tapi sekarang saya di serve. Dia makan, enak enggak? Saya bilang lumayan enak. Wah banyak sekali sup, dipesan yang mahal, ditendokin, dikasih mangkok. Saya enggak pernah sendok sendiri di serve. Coba ini, coba ini. Akhirnya dibilang, maaf ya, saya ada usulan. Sebelum usulan saya bilang, ada apa? Kamu kenal saya dari mana? Ya nama malah dikenal di mana-mana. Wah anak Tuhan, ya kan? Anak Tuhan. Dikenal di mana-mana. Karena kita berbuat baik. Integritas kita di dalam kalangan industri perkabelan itu, saya adalah orang yang sudah berkecimpung dari tahun 83. Berarti kalau sekarang itu udah 40-an 2 tahun ya. Enggak berubah-berubah. Enggak pernah kaji kutu loncat. Kerja di sini, loncat sini, kodak sini, loncat sini. Enggak.
dari lulus pulang dari Belanda langsung kerja dalam perusahaan itu dunia industri perkabelan sampai hari ini. Kalau udah 40 tahun kira-kira jadi profesornya nggak? Jadi soal kabel, industri kabel saya adalah profesornya. Kalau untuk firman Tuhan mungkin saya kalah sama Pak Paulus ya. Tapi kalau industri kabel saya adalah profesor. Karena 40 tahun, bukan karena pinter. Karena kelamaan, sudah kolotokan, udah di ujung rambut. Maksudnya sampai lupa. Jadi orang tahu saya punya pengalaman orang cari. Bukan pinter. Karena integritas, karena kejujuran. Karena apa? Prioritas saya itu hanya satu, memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik di dunia industri. Memberikan yang terbaik kepada PLN. Saya kalau meeting di PLN itu, saya kalau marah sama orang PLN, perusahaan negara, perusahaan listrik negara, aja di Trunojoyo, kalau saya meeting dengan board BOD, saya mewakili perusahaan, kalau saya marah, saya bilang, kalau dibelah dada saya lebih PLN daripada kamu. Kenapa? Karena mereka kadang-kadang suka beli produk murah tapi ya harganya mahal. Lain-lainnya masuk kantong. Kalau saya menawarkan produk luar negeri, ya yang saya tawarkan adalah Ferrari tapi harganya itu Toyota. Tapi ini harganya BYD, harganya Mercy, kita misalnya. Yang tahu kan maksud kualitas. Kadang-kadang saya marah, apa sih yang kalian lakukan? Karena saya udah 40 tahun saya nggak peduli lagi, saya nggak takut. Nah ini karena kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Segala sesuatu ditambahkan. Perkenalan kita, hubungan kita, segala sesuatu ditambah-tambahkan. Akhirnya apa? Saya percaya bahwa dikatakan firman Tuhan, janda di Sarfat aja Tuhan peduli. Apalagi hamba Tuhan seperti saya Pak Paulus. Tapi cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah jemaatnya di mana? Jemaat juga sama. Bayar apa yang menjadi tugas kalian. Bawa perpuluhan ke gereja. Kalian lihat Tuhan akan beracara. Tapi bukan bayar perpuluhan supaya kita dibalas berkali ganda. Bukan. Maksud saya kerjakan prioritas kita dulu. Masalah mau dibalas Tuhan atau nggak balas Tuhan emang gue pikirin. Tapi Tuhan adalah Allah yang baik. Bapa yang baik. Ya. Dia tidak pernah mau berhutang. Dia tidak mau mengecewakan daripada anak-anaknya. Seperti kita sebagai ayah yang baik, saya nggak pernah mau kasih anak saya itu kecewa. Saya memberikan yang terbaik kepada anak-anak saya. Saya kerja keras semua hasilnya untuk anak-anak. Buat saya, ya relatif. Saya memberikan yang lebih bagus dari kepada saya sendiri. Saya memberikan yang terbaik kepada anak-anak. Saya tidak mau mengecewakan anak karena saya mau meninggalkan legacy seorang papa yang baik itu begini. Seorang hamba Tuhan jadi papa lagi harus meninggalkan legacy bahwa ayah yang mengenal Tuhan itu ayah yang harus dibanggakan. Kita bisa bayangin kita menjadi ayah, kemudian jadi hamba Tuhan, tapi anak kita benci sama kita, pelit, medit lagi. Yang kita perlukan kita sendiri, cari kesenangan sendiri. Amin. Tapi saya tidak. Kadang-kadang saya menyalipkan kedagingan saya demi untuk anak, istri. Karena istri udah nggak ada, untuk anak, cucu, menantu. Kenapa? Karena prioritas ini adalah menyenangkan hati Tuhan. Hari ini bukan sekedar khotbah tetapi ini lebih kepada testimoni. Saya ingin semua jemaat di sini diberkati oleh Tuhan. Saya ingin gereja di sini diberkati oleh Tuhan. Amin. Semuanya karena Tuhan. Saya ingin gereja ini mempunyai gedung yang baru. Datang dari mana? Dari kalian ini. Gereja saya kecil, tapi duitnya banyak. Kenapa? Semua jemaat yang berusaha itu, saya bimbing mereka sehingga ada yang menjadi buka konveksi gede sekali. Nah perpuluhan mereka gede sekali. Pasangan baru saya bimbing mereka, jadilah pengerja yang baik. Jadilah pengusaha kecil yang baik. Enggak masalah. Saya dari jual rongsokan, boleh enggak? Hanya modal enggak gede, berapa 5 juta. Hari ini dia sudah beli apartemen, dia sudah punya mobil. Hanya dari rongsokan, saya bilang, lu tahu nggak?
rajanya rongsokan, tapi rumahnya mewahnya luar biasa. Jangan lihat daripada rongsokannya, tapi kerja yang tekun. Jadi ada 4-5 orang aja pengusaha yang berhasil di gereja kita. Itu sudah cukup menopang gereja. Amin. Nah hari ini kalian lebih banyak. Ada yang pengusaha, ada yang dagang. Kerjakan, prioritaskan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenaran. Cari kebenaran itu seperti apa yang tadi firman Tuhan katakan itu. Seperti seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Coba kita baca di Matius 13 ayat 45, ayat 46. Itu memang ayat yang luar biasa. Demikian pula hal kerajaan sorga, kerajaan Allah. Itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Jadi segala sesuatu yang kita punya itu, yang berkat tidak abadi, yang sementara itu kita boleh jual untuk kita membeli berkat yang abadi, yaitu kerajaan Allah. Keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk tinggal di langit baru, bumi baru. Itu jauh lebih indah dipandang kita hanya di dunia yang fana ini. Makanya saya hidup nyantai saja. Karena hidup ini belum berakhir. Kalau di dunia ini sebentar lagi mungkin kita umur 70, 75. Saya memang ingin umur panjang. Bukan karena saya mencintai dunia ini, tapi saya ingin melihat anak cucu saya berhasil. Karena anak saya, cucu saya sekarang udah umur 11-12 tahun, saya ingin dia berhasil. Melihat dia kalau udah berhasil bagi saya sudah cukup lah. Berarti kalau berhasil paling enggak ada 12 tahun lagi. Kalau sekarang 70 paling enggak umur saya bisa melampaui 80-an. Amin. Tapi untuk itu saya harus jaga kesehatan. Bukan mau umur panjang tapi hidupnya sembrono. Makan sesukanya. Makan udang sekilo, makan cumi sekilo, gue bilang kolesterol mati. Ya, stroke. Ya kan? Anak saya umur 35, tapi kolesterolnya bisa 250. Kenapa? Makannya cukyok melulu. Wah kalau dia ngeliat makan ngeri. Ngeliat. Andi saya bilang, biar masih muda, biar olahraga, makan tuh harus lihat gitu. Saya begitu dites, kolesterol saya nggak minum obat hanya 189. 190 totalnya. Bagus sekali. Kenapa? Karena makan saya atur. Kalau hari ini saya makan cukyok, seminggu saya puasa nggak makan daging. Makanya avermut, kacang panjang, sawi, ya itu aja. Makanya badan nggak gemuk-gemuk kayak Pak Paulus gitu. Kurus ya iya. Tapi kalau lari kayak kijang. Kalian percaya nggak saya bisa lari dengan kecepatan V7? Berarti cepatnya luar biasa. Gelora Bung Karno itu saya bisa putar 5-7 kali. Keliling non-stop. Berikut sparring sama anak saya yang umur 30. Dan teman-teman anak, pengen belajar dong. Ada yang gendut perut gitu, baru 1 kali udah kasihan. Saya bilang pokoknya hari ini kalau ikut pulang kita makan gitu loh. Tapi kalau sering-sering habis lari makan ya tambah gemuk juga sih. Tapi bagaimana pola sehat? Pagi-pagi bangun jam 5, bangun pagi, cari apa? Cari kopi enggak? Minum air putih langsung pakai sepatu jalan itu. Jalannya berapa kilo? Berapa kilo? 10 kilo. Minimal. Jadi 1,5 jam saya 10 kilo. Berarti kecepatannya luar biasa kayak kijang gitu. Orang nggak bisa ikut saya. Waduh Pak Joni kalau ikut dia kita keok deh. Karena udah biasa. Kalau saya pakai jalan kaki, pakai celana pendek, betis saya itu bulat kayak kuda. Betisnya gede, betisnya bulat gitu. Teman saya badannya, pahanya gede, bawahnya kecil. Jadi kalau bebannya berat, saya badannya atasnya kecil tapi betisnya kayak kuda.
keras lagi. Kenapa? Jalan pagi. Kenapa? Ingin umur panjang. Amin. Ini bangun tidur males, habis gitu ngopi, udah itu tidur lagi, jam 10 baru bangun, anak Tuhan. Ya, rezeki lebih udah dipatok ayam, ya kan? Orang bilang, itu matahari sudah terbit, rezeki udah dipatok ayam. Ayam itu cari makan pagi-pagi jam 5 pagi. Ya, siang udah nggak ada. Kalau siang dia udah takut karena ada burung apa? Elang yang akan nyambar mereka. Kita anak-anak Tuhan tuh kadang-kadang jadi orang malas saja, bingung gitu. Oleh karena itu belajar untuk memprioritas hidup ini, cari dahulu kebenaran Allah, cari kerajaan Allah. Hidup itu nyantai, nggak pusing. Mau dunia kebalik, mau apa resesi, kita tenang aja. Amin. Kalian pikir hari ini dunia lagi santai-santai saja? Kalian pikir dunia tidak bergejolak hari ini? Wah, ngeri kalau mendengar dari dunia belan dunia barat sana. Orang sudah meninggalkan gereja karena pergi ke gereja itu buang waktu. Teman-teman saya yang gereja dulu, ada orang yang saya kenal gereja, saya kenal anak Tuhan itu dari mereka. Tapi sekarang mereka tidak ke gereja, saya yang rajin ke gereja. Amin. Karena mereka pikir apa? Buang waktu di gereja. Makanya nggak heran kalau orang Kristen itu sedikit yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yuk bayangin orang Kristen ya. 1 minggu hanya 1 hari, itu pun hanya 2 jam datang gereja untuk cari Tuhan. Itu pun kadang-kadang datang, kadang-kadang enggak. Kalau datang pun karena terpaksa, bukan kerelaan mau datang bertemu Tuhan. Malu sama Pak Paulus, malu sama Pak Gembala. Tapi orang teman-teman kita yang teman saya, kalau lagi meeting, begitu jam Pak lagi mau permisi, saya itu bangga loh. Saya bilang titik, doain saya gitu. Saya suka ngeledek gitu. Iya Pak, siap gitu. Begitu 10 menit, kita makan, lanjut lagi minum. Dia tinggalkan. Mereka begitu luar biasa tekunnya cari Tuhan. Tapi saya mulai ngomong, kalau kamu cari Tuhan dibandingkan dengan saya kalah loh. Saya bisa ngomong begitu loh, kok berani? Pak, kayak kamu tuh lebih baik daripada saya. Kamu adalah orang baik. Kalau saya di surga nanti, kalau nggak ada kamu, saya nyesel banget gitu. Oleh karena itu, supaya saya nggak nyesel, saya nggak nangis, saya bilang kamu. Saya cuma tanya, Pak, setiap kali saya doakan, saya minta setiap kali kami berdoa, itu kami sebut Pak. Berarti kamu udah umur 60 lebih, kamu udah berapa puluh tahun berdoa. Buka ya pikiran ya. Kalau saya Pak,
Saya sudah ketemu Pak. Walaupun saya baru kemarin, tapi saya sudah menemukan. Karena dia yang kasih tahu saya, akulah jalan dan kebenaran. Lo ngapain pusing? Kalau Bapak berdoa nyari jalan ke Surabaya, sampai tahun jebot nggak tahu juga, tapi ada orang Surabaya datang, Pak ikut saya dari Surabaya. Saya nggak pikir panjang, saya ikut dia Pak. Pasti saya sampai Surabaya. Kalau Bapak tanya terus Bapak ikut, Bapak tahu sampai ke Surabaya atau Semarang atau kemana saya nggak tahu, atau Kudus atau sama nggak tahu. Tapi saya pasti sampai Pak. Nah begitu juga jalan kebenaran, jalan ke rumah Bapak di sorga. Hanya satu-satunya dia. Nah, saya pasti sampai di sana Pak, karena saya melalui dia yang ngajak saya. Inilah kita anak-anak yang Kristen itu harus berani menyampaikan firman Tuhan. Jangan pernah bodoh amat. Yang penting diri sendiri sudah selamat, orang lain nggak selamat, kita nggak peduli. Saya begitu peduli. Saya kadang-kadang terus berdoa. Saya lebih banyak berdoa kepada teman-teman saya yang belum menerima Tuhan daripada orang Kristen yang sudah ada kenal Tuhan. Tapi teman saya yang jauh dari Belanda, tadinya 40 tahun saya berdoa sama dia. Saya nggak tahu tahun keberapa, setelah 35 tahun kemudian, dia datang ke sini. Dia bersaksi di gereja saya. Karena Brur Johnny ini, doa saya hari ini, saya sekeluarga, anak cucu saya, seisi rumah. Terima Tuhan Yesus, beri kemuliaan buat Tuhan. Doa itu penting. Saya berdoa sama Tante Yuli, saya bilang sama Om Triman, orang Suriname, orang Jawa. Tapi saya doa, hari ini, hear Yesus. Hear Yesus tuh, Tuhan Yesus. Wah, dia bilang, saya beruntung Johnny katanya, bisa kenal kita punya hear Yesus hari ini. Lebih sukacita dari waktu saya sebelum. Sekarang ini duit saya nggak banyak. Saya nggak pernah khawatir lagi dengan apa yang ada. Yang penting saya hidup bahagia dengan istri, anak, cucu, menantu. Wah senang banget, setiap minggu kami ada biston. Setiap minggu kami ada acara pertemuan untuk bicara firman Tuhan, anak, cucu, menantu. Luar biasa indahnya katanya. Dulu yang kami pikirkan cari duit. Berdoa, 35 tahun saya nangis, saya bilang Tuhan terima kasih. Orang yang saya paling sayang, artinya saya tahu orang baik ini, rasanya nggak layak dia kalau tidak menemukan jalan yang lurus. Hari ini dia jauh lebih lurus daripada saya. Dia jauh lebih luar biasa. Dia ada acara untuk ketemu anak cucu. Dari mana-mana datang ke rumah dia. Saya kalah sama kamu. Saya tidak tiap minggu anak cucu saya bertemu dengan saya. Saya harus bertemu dengan mereka. Kamu didatang dari mana-mana untuk ketemu kamu. Yang terbelakang jadi terdepan. Ya kan? Dia belakang terima Tuhan, tapi dia lebih terdepan daripada saya. Itu membuktikan loh. Jadi ingat kalian orang Kristen. Prioritas apa yang kalian lakukan hari ini? Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Amin. Jangan seperti orang dunia. Jangan kita nggak percaya. Jangan kita khawatir. Kalau masalah itu datang kepada kita, bukan membuat kamu menjadi gentar, tetapi hadapi masalah itu. Karena masalah adalah berkat Tuhan. Amin. Setiap masalah yang kita hadapi, itu Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu jauh lebih baik. Benar nggak sih? Kalau pencobaan-pencobaan yang Tuhan izinkan terjadi, bukan Tuhan ingin bikin kita celaka, tetapi Tuhan ingin membuat kita jauh lebih sempurna. Tuhan ingin membuat kita menjadi seperti emas. Ada nggak firman Tuhannya sebagai penutup? Kita lihat ya. Firman Tuhan katakan,
Berbahagialah. Kidung Agung 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang tahan terhadap pencobaan, karena ketika ia dicobai, ia akan menerima mahkota kehidupan yang Tuhan telah janjikan kepada mereka yang mencintainya. Ada lagi yang lain juga dikatakan di Zakaria 13:8-9, dan akan terjadi seluruh negeri firman Yahweh, 2/3 di dalamnya akan terpikat dan mati, tetapi 1/3 akan ditinggalkan di sana. Dan aku akan membawa bagian ketiga yang melewati api, dan akan memurnikan mereka seperti perak dimurnikan, dan akan mengujinya seperti emas diuji. Mereka akan memanggil namaku, dan aku akan mendengar mereka. Aku akan berkata, inilah umatku. Dan mereka akan berkata, Yahweh adalah Tuhanku. Ayub 23 ayat 11, namun dia tahu jalan yang kuambil, serta dia menguji aku akan tampil seperti emas. Amin. Jadi orang Kristen kalau ada cobaan jangan menggerutu. Kalau ada masalah datang jangan mewek. Ya, kalau ada masalah dikatakan Tuhan berikan saya kekuatan, kemampuan untuk melewati pencobaan ini. Karena aku tahu bahwa di balik semua pencobaan yang aku akan hadapi, aku sedang diuji dan Tuhan akan menjadikan aku, melahirkan aku seperti emas dan perak. Amin. Jadi kalau ada cobaan sebagai orang Kristen itu adalah berkat daripada Tuhan. Kalau kita menjadi orang Kristen tidak ada pencobaan. Tapi memang Tuhan tidak mencobai kita, tetapi kadang keinginan dan kemauan kita. Tetapi dunia juga bisa menguji kita, mencobai kita. Kalau cobaan itu datang, jangan hindari. Jangan lari, jangan hiding. Tapi hadapi cobaan itu. Karena kalian naik level. Ada teman saya, Pak, kenapa sih jadi orang Kristen seringnya bukannya ada masalahnya pada lewat. Tapi masalahnya ditambah-tambah. Bersyukurlah. Kok begitu, Pak? Karena makin banyak cobaan, makin banyak berkat. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Bukan hanya sekedar daripada khotbah, tetapi ini adalah kesaksian hidup Tuhan. Bagaimana kami memprioritas diri ini, jangan prioritas antara masalah, keinginan kami yang menjadi utama tujuan hidup. Tapi biarlah tujuan hidup kami adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Kami percaya Tuhan ini adalah satu tantangan, sebuah panggilan untuk melakukan satu tindakan dengan sukarela, tidak ada paksaan. Kami percaya di balik semua ini, kami percaya apa yang kami kerjakan, yang kami tidak mampu kerjakan adalah urusan Tuhan. Kami mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan. Materi dunia dicari oleh orang, bahkan bangsa-bangsa. Kami mencari, tapi kami tidak memprioritaskannya. Tapi segala sesuatu yang kami peroleh akan ditambahkan dan ditambahkan. Tuhan, firman-Mu ya dan amin. Biarlah kami belajar hari ini untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup kami. Memprioritaskan kerajaan Allah di dalam hidup kami. Memprioritaskan kebenaran firman Tuhan dalam hidup ini. Sehingga kami tidak perlu khawatir lagi dalam hidup ini. Karena burung di udara Tuhan pelihara. Bunga di bakung Tuhan percantik sebegitu indah. Bahkan Salomo sendiri tidak berpakaian seindah bunga bakung. Berarti Tuhan, hal yang begitu hidup sementara, yang sia-sia, Tuhan begitu perhatikan. Apalagi kami sebagai umat ciptaan Tuhan yang diciptakan serupa dengan segambar dengan Allah. Jauh melebihi, kami adalah biji mata. Oleh karena itu Tuhan tidak sedikit pun ragu atas kebenaran firman ini bolehlah tertanam, merema di dalam setiap umat-Mu di tempat ini. Sehingga mereka memprioritaskan apa yang difirmankan Tuhan. Ampuni hamba kalau ada hal yang salah ataupun mencuri kemuliaan-Mu, biarlah nama Tuhan aja ditinggikan. Kalau firman Tuhan kurang jelas, biarlah Roh Kudus yang meremakannya, yang menyempurnakannya. Sehingga semua umat-Mu hari ini akan membawa kemenangan. Mereka pulang tidak sama pada waktu datang, tapi mereka pulang akan membawa damai, sukacita, kemenangan daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya sama-sama kita katakan, amin. Saya serahkan kembali kepada